Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti di e-learning itu RPS sudah semuanya download ya, bahwa hari ini kita akan masuk ke topik selanjutnya mengenai manajemen persediaan. Ya, ini merupakan topik yang sangat penting juga di akuntansi biaya, di mana persediaan itu merupakan salah satu aset ya, salah satu aset yang paling penting di dalam sebuah perusahaan. Baik, langsung saja saya akan share screen untuk PowerPoint-nya biar lebih jelas ya. Nah, kita slideshow-kan dulu. Oke, sebelumnya saya ingatkan supaya Anda semua pastikan sudah absen online ya, sehingga nanti di pertengahan atau di akhir kuliah bisa jadi lupa ya, dan habis waktu untuk absen. Jadi mohon pastikan Anda semua sudah melakukan absen online. Baik, langsung saja. Di dalam inventory manajemen ini ya, sebelumnya kita harus tahu dulu ya, sebenarnya kenapa penting kita melakukan manajemen terhadap persediaan. Nah, kalau kita lihat di sini memang ya, seperti saya katakan, persediaan itu di bagian laporan keuangan kita akan melihatnya di laporan posisi keuangan atau sering disebut dulunya itu adalah neraca, dan familiar sering istilahnya itu adalah laporan keuangannya adalah neraca. Nah, sekarang kita sudah harus membiasakan diri dengan istilah laporan posisi keuangan untuk neraca setiap penyebutan laporan keuangan jenis tersebut, sehingga kita juga tidak akan tidak akan salah nanti pada saat penyebutan laporan posisi keuangan ketika istilah itu sudah sering digunakan ya. Jadi neraca ini sudah bisa ya sekalian itu mulai gantikan dengan istilah dalam bahasa Indonesianya itu laporan posisi keuangan. Nah, Anda bisa lihat ya di PowerPoint yang ada di screen Anda masing-masing. Mudah-mudahan semuanya jelas. Kalau pakai laptop mungkin lebih jelas ya dibandingkan menggunakan HP. Nah, aset yang berupa persediaan itu biasanya juga merupakan center point dari sebuah perusahaan. Apalagi perusahaannya itu perusahaan manufaktur. Nah, Anda semua sudah tahu bahwa perusahaan manufaktur itu mempunyai 3 jenis persediaan, berbeda dengan perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang, kalau kegiatan normalnya menjual misalnya barang, misal itu dia itu menjual komputer, atau dia menjual baju, atau dia menjual barang-barang kebutuhan rutin gitu, misalnya kayak supermarket ya, atau mall ya yang lebih besar lagi. Nah, mereka itu kan jualan, memang jualan di mana dia membeli barang kemudian tanpa melakukan pengolahan sama sekali. Ya, jadi dia beli barang kemudian untuk dijual kembali. Nah, berbeda halnya dengan perusahaan manufaktur. Nah, di awal saya ulang lagi bahwa nanti yang menjadi subjek untuk akuntansi biaya kita langsung mengarah ke jenis perusahaan, yaitu perusahaan manufaktur. Nah, secara umum sebenarnya memang aset yang berupa persediaan itu adalah salah satu aset yang paling mahal ya di sini dikatakan. Artinya biasanya dia itu 25% itu ya dari total modal perusahaan yang disajikan atau direpresentasikan dalam bentuk persediaan. Nah, biasanya kalau kita lihat persediaan, ini ada hubungannya antara produksi dan penjualan. Makanya di akuntansi biaya, itu salah satu tujuannya adalah penentuan harga pokok produk. Ya, karena kalau kita lihat sendiri ya, ketika suatu perusahaan dikatakan perusahaan manufaktur, pasti dia ada memproduksi sesuatu. Jadi mengolah bahan baku menjadi barang jadi, dan barang jadinya yang akan dijual. Makanya kenapa persediaan itu membentuk hubungan antara produksi dan penjualan produk, itu pasti. Produksi dulu, baru dia jual, gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan cara kita mengelola persediaan untuk sebuah perusahaan, manajemen persediaan sering dikatakan sebagai kegiatan ya, atau aktivitas untuk menjaga jumlah optimum dari barang yang dimiliki.
Jadi kenapa dikatakan optimum bukan maksimum ya? Karena kalau maksimum bisa jadi banyak sekali persediaan yang menganggur padahal belum butuh untuk dijual ya. Kebutuhan untuk anggaran penjualan itu atau produksi lah ya. Pertama kan kita menganggarkan dulu ya, menganggarkan seberapa banyak kita produksi ya. Kemudian kalau ini mengarah ke perusahaan manufaktur, kalau mengarah ke perusahaan dagang berarti seberapa banyak kita membeli ya, menyetok barang sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan dari permintaan. Biasanya kita berdasarkan pengalaman kita tahu kayaknya ini kita harus nyetok misalnya dalam sebulan 100 unit karena kebiasaan seperti itu. Nah, kalau manajemen persediaan yang kita lakukan di sini dikatakan itu adalah kegiatan yang menjaga ya, memaintain supaya barang yang kita miliki itu berada dalam kuantiti yang optimum. Jadi sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, manajemen persediaan juga dikatakan sebagai salah satu bagian dalam manajemen operasional dan manajemen produksi. Ya, manajemen persediaan yang baik mampu mengurangi biaya. Nah, kita akan coba di slide-slide selanjutnya memahami dari maksud kalimat ini. Ya, secara logika sendiri, kalau kita berpikir, anggap aja kita orang awam ya, sebelum kita belajar tentang manajemen persediaan. Saya yakin sekali ada beberapa mahasiswa yang mungkin ya saat sekarang ini sudah berbisnis ya kan. Kadang-kadang kita kan nggak mau nyetok terlalu banyak. Karena apa? Karena kalau bagi orang awam mengatakan bahwa modal kita jadi itu duduk nih gitu. Belum tentu juga laku sebanyak ini dalam sebulan gitu. Nah, makanya nanti timbul ya impact terhadap pasti ada biaya-biaya yang akan muncul sebenarnya kalau kita memanage si persediaan ini ya, baik dari segi jumlah ya, kuantiti yang optimum seberapa yang dibutuhkan. Kalau dia berlebih itu pasti ada atau ekses ya dari yang kita butuhkan ya dengan yang kita beli gitu. Nah, kalau ada kelebihan itu otomatis kita akan mengeluarkan biaya-biaya lainnya impact dari si persediaan yang menganggur yang belum kita jual atau kita stok terlalu banyak. Sehingga bisa jadi nanti akan memunculkan peningkatan terhadap biaya yang berhubungan dengan persediaan. Makanya kenapa dikatakan bahwa manajemen persediaan yang baik itu akan mampu mengurangi biaya. Nah, karena kita akuntansi biaya, kita coba untuk bagaimana mengefisiensikan biaya. Seperti itu. Nah, sebelum masuk ya ke teknis, karena ini cukup teknis juga, karena kita akan membicarakan ada beberapa rumus yang bisa kita gunakan, kita aplikasikan untuk memanage persediaan atau di inventory manajemen ini. Nah, persediaan meliputi apa aja? Pertama, barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali. Ya, jadi kalau kita lihat di sini barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali ini cocoknya sih untuk jenis perusahaan yang jenisnya itu adalah dagang ya. Jadi dia beli barang, kemudian dia simpan, terus dia jual. Kemudian yang kedua itu barang jadi yang telah diproduksi. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, ini biasanya kita ketemu di perusahaan manufaktur. Kemudian barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi. Nah, ini kita ketemu juga di manufaktur karena sering kita sebut sebagai produk dalam proses atau barang dalam proses. Kemudian apalagi persediaan bahan serta kelengkapan proses produksi. Nah, ini juga sering sekali kita dapatkan di perusahaan manufaktur juga. Berbentuk, kalau kita lihat di akunnya, itu persediaan bahan baku. Nah, ada yang namanya persediaan bahan pembantu atau persediaan bahan habis pakai. Sering disebut dengan office, supplies, inventory. Nah, ini bisa berlaku juga di perusahaan dagang, bisa juga berlaku di perusahaan manufaktur ya. Ya, jadi ini adalah persediaan untuk perlengkapan kantor atau office, supplies, inventory, atau kalau di perusahaan manufaktur bisa jadi ada yang namanya persediaan bahan penolong. Nah, itu bisa aja. Ya, jadi ini adalah beberapa persediaan ya yang dikategorikan sebagai persediaan. Bisa jadi barang yang dibeli disimpan untuk dijual kembali, bisa jadi barang jadi yang telah diproduksi, kemudian bisa jadi berbentuk barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi. Lalu bisa juga persediaan itu meliputi bahan serta kelengkapan proses produksi,
Selanjutnya yang terakhir adalah bahan pembantu atau office ya, office supplies inventory. Jadi persediaan bahan habis pakai. Nah, itu merupakan apa ya, jenis-jenis dari persediaan yang sering sekali kita dapatkan. Nah, bagaimana dengan penggolongan persediaan itu sendiri atau klasifikasi persediaan? Biasanya persediaan itu akan kita golongkan sesuai dengan jenis usaha. Nah, misalnya kita mengenal ada 3 kelompok ya, dari perusahaan, jasa, dagang, dan yang terakhir adalah perusahaan manufaktur. Nah, memang jika kita kaitkan dia dengan pengelompokan jenis usaha, maka itu akan menyebabkan jenis-jenis persediaan itu menjadi berbeda antar satu perusahaan. Ya. Nah, berdasarkan fungsinya, ya persediaan ini bisa kita bagi lagi ya dengan klasifikasi yang istilahnya agak berbeda. Di sini ada dikatakan bulk stock atau lot size inventory. Nah, apa yang dimaksud dengan bulk stock ini ya kan? Persediaan yang diadakan karena kita membeli atau memproduksi. Di sini dikatakan persediaan yang diadakan karena kita membeli atau memproduksi dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah yang dibutuhkan pada saat itu. Ya, jadi apa sih keuntungan kalau kita pakai jenis persediaan seperti ini? Pertama, kalau kayaknya kita sebagai awam ya, orang awam juga tahu ya, karena biasanya kalau kita beli dalam jumlah banyak itu ada yang namanya potongan harga. Misalnya kita beli eceran atau satuan gitu, kita beli sedikit, ya anggap aja kita bukan perusahaan pun, kalau kita beli dalam jumlah banyak, ya itu pasti ada penawaran-penawaran diskon dari harga katalog, biasanya seperti itu. Misalnya kalau kita beli satu akan berbeda per unitnya kalau kita beli selusin atau satu kodi, atau beda kalau kita beli 1 kilo dengan 1 ton gitu, ya tergantung lah ya apa persediaan jenisnya yang kita mau beli. Itu pertama keuntungannya. Yang kedua, efisiensi produksi. Jadi kalau kita bisa membeli ya persediaan itu dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah yang dibutuhkan saat itu, jadi produksi itu lebih efisien. Kenapa? Karena ya bisa jadi kita nggak perlu menunggu, misalnya ya ada bahan yang belum lengkap, kita nggak nyetok gitu pada saat proses produksi. Akhirnya kita menunggu dulu barang itu akan dikirimkan lagi oleh siapapun supplier kita, ya sehingga waktu menunggu terus ada biaya-biaya yang bisa muncul ya karena terjedanya si produksi, sehingga tidak efisien lagi produksi itu salah satu contoh. Yang ketiga ada penghematan biaya angkutan. Nah, misalnya saya aja ya sering beli, misalnya di kota lain selain Banda Aceh, misalnya saya mau membeli buah gitu. Ini contoh yang paling gampang aja asumsinya. Misalnya di daerah mana yang banyak buah-buahan, tapi murah kalau langsung di sana. Dan di Banda Aceh agak kurang. Alpukat misalnya. Nah, kalau saya membeli 1 kilo, misalnya di sana kan harganya yang alpukat yang bagusnya itu 15.000. Kalau yang biasa-biasa mungkin cuman ya 8.000 atau di bawah itu ya. Jadi misalnya kita membeli yang premium, ya karena kalau kita beli di Banda Aceh juga nggak tersedia misalnya gitu. Saya beli 1 kilo, itu kalau pakai L300 misalnya 20.000. Saya beli 30 kilo, itu 20.000 juga gitu. Nah, artinya kalau kita jualan, ya misalnya saya mau jualan nih gitu ya kan, jadi rugi dong kalau saya beli per kilo. Misalnya ada yang order, Bu Ninta saya mau 1 kilo ya gitu kan, saya order ke Takengon misalnya 15.000, terus jadinya kan tambah ongkir berapa? 20.000, jadi jatuhnya kan mahal banget, belum lagi keuntungan misalnya. Tapi kalau kita langsung 30 kilo, kita bagi ya biaya angkutan itu per kilonya menjadi sangat murah, sehingga kita bisa mendapatkan penentuan harga jual yang kompetitif. Bayangkan kalau misalnya saya satu-satu, misalnya tadi modalnya 15.000 ya di pemasoknya, terus tambah ongkos kirim 20.000. Berapa itu? 15.000, 20.000 berarti 25.000. Terus saya ambil untung misalnya 5.000. Berarti 30.000. Kemahalan ya kan? Sementara orang ada yang di sini dengan jenis pokat yang sama misalnya dia jual 20.000 per kilo.
pasti nggak akan ada yang mau sama kita karena dengan kualitas yang sama, tapi harganya kita mahal gitu. Beda kalau kita beli 30 kilo, berarti anggapnya kalau 20.000 berapa itu, Dik? Atau kita beli 20 kilo ya, 20 kilo biar gampang, dibagi 20.000 berarti 1.000 ya. Jadi kontribusi biaya angkutannya 1.000. Jadi kita anggap aja hitungan gampangnya berarti 16.000 modalnya. Nah, kita jual misalnya 20.000 itu masih ada keuntungan ya. Baik. Atau berarti masih kompetitif sama dengan orang lain yang jual. Tetapi bedanya kita bisa jadi kita menghemat, bukan menghemat, perputaran persediaan kita karena emang udah yang 20 kilo itu udah ada yang PO gitu ya. Artinya kita udah tahu pesanan siapa sehingga langsung uangnya. Beda sama mungkin toko ya, dia nyetok gitu ya lama, belum lagi ada yang busuk dan segala macam. Ini yang 20 kilo emang pesen orang gitu. Jadi kita hanya membeli sesuai dengan pesanan, jadi pasti langsung habis. Nah, itu akan kita pelajari juga jenis cara kita jenis cara kita menjual ya, bahwa kita menjual sesuai dengan pesanan dan langsung habis. Jadi stok itu selalu nggak ada, kita simpan sehingga mengurangi, membuat kita makin efisien dalam pengeluaran biaya-biaya yang berhubungan dengan persediaan. Tapi ini akan kita pelajari yang kebiasaan perusahaan besar ya, perusahaan besar, apalagi perusahaan manufaktur yang besar. Jadi asumsi teori ini memang lebih kompleks dibandingkan yang seperti saya sampaikan tadi. Cuman kenapa saya sampaikan yang lebih gampang, mungkin supaya bisa ada gambaran yang lebih gampang itu, yang Ibu maksud penghematan biaya angkutan itu seperti apa. Nah, kemudian ada yang disebut ya sebagai fluctuation stock ya. Jadi ini adalah jenis persediaan yang berdasarkan atau diklasifikasikan berdasarkan fungsi, itu fluctuation stock. Persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Nah, ini merupakan salah satu jenis dari persediaan ya. Kemudian ada yang namanya anticipation stock. Nah, persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan. Jadi apa ya beda antara keduanya? Kalau di atas tidak dapat, kalau anticipation stock itu dapat diramalkan. Berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam satu tahun. Nah, ini sering ya. Yang musiman apa? Misalnya waktu mau lebaran, nyetoknya pasti lebih banyak. Pasti kita tahu nih mau lebaran pasti banyak laku barang. Ya kan? Apapun itu, makanan ya, fashion, apapun. Ya pasti banyak laku di saat lebaran atau hari raya agama lainnya. Atau momen-momen khusus ya. Jadi di satu tahun kalender pasti ada momen khusus yang dimana suatu perusahaan akan fokus di sana menyetok ya persediaan itu karena dia bisa meramalkan berdasarkan pengalaman masa lalu. Tapi kalau yang satu lagi persediaan yang diadakan untuk tidak dapat diramalkan ya. Nah ini agak berbeda. Jadi ini juga menjadi salah satu klasifikasi dari jenis persediaan. Apa misalnya yang nggak dapat diramalkan? Misalnya tiba-tiba ada pilkada misalnya. Ternyata kalau pilkada itu kan kadang bulan-bulannya nggak. Sementara kita udah anggarkan setahun yang lalu ya. Mungkin bulan-bulannya itu akan berbeda misalnya. Atau gini, apa ya misalnya? Misalnya kita jualan ya. Tiba-tiba banyak yang misalnya apa kalian? Memproduksi makanan. Tiba-tiba itu ada satu momen besar, padahal tahun lalu kalian nggak punya informasi ada momen besar di tahun ini misalnya. Sehingga kita ngerasa bahwa ini perlu ya, mana tahu ada momen yang kita nggak tahu, nggak bisa kita ramalkan. Nah, maka dia pakai jenis persediaan itu fluctuation stock ya, nggak bisa diramalkan momennya, misalnya ada acara, ternyata pesta perkawinan bergeser jadi di bulan-bulan setelah katanya sih misalnya ya, seperti sekarang ya lagi wabah corona, katanya sih bulan-bulan setelah corona, sementara corona itu kan setahun yang lalu kita nggak tahu bakal ada gitu. Jadi kita udah siap-siap, kayaknya nih sebelum lebaran banyak yang menikah gitu misalnya. Terus kita udah nyetok ya apapun itulah. Ya siapapun yang usahanya berhubungan dengan wedding gitu ya kan. Nah ternyata enggak. Terus kita lupa
bahwa bukan lupa ya, tapi karena kita nggak bisa ramalkan, ternyata kita juga menyediakan ya untuk yang tidak bisa diramalkan, untuk bulan-bulan, misalnya sekarang bulan berapa? Bulan 11. Mungkin bulan 11 menurut ramalan emang tidak begitu banyak misalnya. Tapi karena ada corona ini, setelah ini baru banyak, setelah bulan-bulan Oktober ya, mulai dibuka, ya bolehlah new normal katanya gitu ya kan, walaupun dengan protokol kesehatan. Nah seperti itulah contoh yang tidak bisa diramalkan. Nah ini juga ada klasifikasi persediaan itu berdasarkan jenis dan posisi barang. Jadi ini yang paling sering ya kita kenal seperti persediaan barang dagangan ya, persediaan manufaktur, terus persediaan rupa-rupa. Jadi ini kayaknya menurut jenis dan posisi barangnya sebagai apa gitu. Kalau persediaan manufaktur itu pasti kan terdiri dari apa deh? Semuanya udah pada tahu ya, persediaan bahan ya, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, kayaknya ini nggak perlu Ibu bahas. Kemudian persediaan untuk perlengkapan manufaktur ya, ini yang lain-lain selain yang 3 ini ya, sebelumnya yang memang utama dalam persediaan manufaktur. Oke, nah bagaimana cara kita menetapkan persediaan supaya tidak terjadi kesalahan ya dalam kita menetapkan jumlah persediaan itu. Kenapa? Kalau salah kita menetapkan jumlah persediaan, bisa jadi ada akibat-akibat yang akan merugikan perusahaan. Misalnya contoh seperti ini ya, kalau persediaan yang kita tetapkan terlalu kecil, bisa jadi kita akan mendapatkan resiko hilangnya kesempatan. Kesempatan apa? Tentu saja kesempatan untuk menjual. Ya, biasanya kadang-kadang kalau kita tidak melakukan manajemen persediaan itu secara efisien, terus berdasarkan pengalaman, teori juga kita harus tahu, maka kemungkinan resiko ini bisa aja muncul. Kita nggak tahu ternyata pada bulan ini ternyata banyak sekali yang memesan produk kita gitu. Nah, tapi kita nggak nyetok banyak. Misalnya kita cuma nyetok 30 unit aja lah, ternyata ada permintaan 100 unit. Sementara untuk kita menyetok lagi butuh waktu. Jadi sementara mereka mau cepat gitu. Akhirnya dia akan beralih ke perusahaan lain. Nah, berarti apa, Dek? Kalau persediaan kita tetapkan terlalu kecil, maka akan menyebabkan resiko hilangnya kesempatan si perusahaan untuk mendapatkan penjualan. Otomatis, kalau kita kaitkan dengan akuntansi, begitu kita ingin membuat laporan keuangan, pasti yang namanya persediaan itu hubungannya kalau sudah terjual, itu di bagian laba rugi. Kalau di dalam laporan keuangan ya kan, berarti ya hilanglah kesempatan untuk memperoleh laba. Ya, itu sudah sangat jelas sekali. Kemudian, kalau seandainya persediaan terlalu besar, apa risikonya? Risikonya di sini dikatakan bisa jadi ya menyebabkan munculnya biaya yang besar untuk mengelola persediaan tersebut. Yang namanya biaya akan memperkecil laba. Ya. Terus bisa jadi menyebabkan besarnya risiko. Karena apa, kalau terlalu banyak persediaan menganggur bisa jadi nanti rusak ya selama dia belum terjual. Kemudian bisa jadi hilang kalau kontrol terhadap pengamanannya kurang gitu. Jadi bisa jadi memperbesar risiko. Nah, yang menjadi fokus dari manajemen persediaan atau pengelolaan persediaan itu adalah pertama, ya, berapa banyak yang harus dipesan pada waktu tertentu. Kedua, berapa banyak jenis persediaan yang harus disimpan, ya. Ketiga, kapan sebaiknya persediaan itu dipesan gitu. Jadi, kalau kita fokus pada pertanyaan-pertanyaan ini, kita sebagai manajemen dari suatu perusahaan, dalam kita mengambil keputusan ya untuk penetapan si persediaan ini dari segi kuantiti berapa kita stok. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan ini setelah kita bisa menjawabnya, kita sudah menentukan ya dengan kita menjawab oh berapa banyak sekian misalnya. Oh 1000 unit. Kemudian berapa banyak jenis persediaan yang harus disimpan? Oh ada 5 jenis misalnya gitu ya. Kita udah tahu kapan sebaiknya persediaan itu dipesan. Oh secepatnya sebelum bulan ini misalnya gitu ya kan. Kita udah bisa menjawab pertanyaan ini berdasarkan pertimbangan ya secara teori maupun pengalaman masa lalu, sehingga jawaban ini akan menyebabkan kita bisa mengelola persediaan itu secara efisien
dan akan memudahkan kita dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu mendapatkan laba yang optimal, ya. Nah, ini juga merupakan tujuan dari pengelolaan persediaan yang perlu kita ketahui, di mana di sini dikatakan menyediakan persediaan yang dibutuhkan untuk menyokong operasi dengan biaya yang minimum. Ya udah jelas ya, kalau kita bisa memanage persediaan, menetapkan berapa ya jumlah persediaan yang akan kita stok ya, sesuai dengan periodenya, sesuai dengan waktu-waktu tertentu ya kan, momennya tepat gitu. Maka itu akan mendorong operasional si perusahaan. Artinya apa operasi utama si perusahaan? Adalah penjualannya biasanya. Dengan biaya minimum. Kenapa? Ketika operasi perusahaan itu dari segi apapun aktivitasnya, ya berarti kalau aktivitasnya adalah menjual barang jadi, berarti aktivitas untuk penjualan barang dagangan gitu ya kan. Aktivitasnya untuk membuat bahan baku atau berproduksi, yang diproduksi itu yang akan dijual, maka juga sama ya, yang dijual adalah produk gitu. Atau di sini dikatakan juga yang namanya menyokong operasi itu pasti ya akan ditandingkan dia, di-match-kan dengan biaya. Nah, tujuan pengelolaan persediaan ini gimana cara si biaya ini bisa diminimaliskan atau apa nih, diminimumkan gitu. Supaya nanti ditandingkan dengan penjualan, itu akan menghasilkan laba yang optimal sesuai dengan target dari perusahaan. Nah, ini adalah biaya-biaya yang ada kaitannya dengan persediaan. Yang pertama, biaya penyimpanan persediaan, ya. Yang kedua, biaya pengadaan persediaan. Yang ketiga, biaya persiapan produksi. Yang keempat itu adalah biaya kekurangan akibat kekurangan persediaan. Nah, apa yang dimaksud dengan biaya persediaan? Ya, yang meliputi yang tadi ya ada berapa nih? 4 ya. Nah, kalau biaya simpan ini contohnya kayak biaya sewa ya kan, di sini penjaga gudang, karena memang biaya simpan ini tujuannya adalah untuk menyimpan, menjaga dan juga merawat si persediaan ini sendiri. Kemudian biaya pesan. Nah, biasanya yang dikategorikan sebagai biaya pesan itu akibat adanya biaya yang timbul karena memang proses pemesanan barang tersebut, ya. Misal ada biaya administrasi pemesanan, biaya proses pesan, terus begitu sampai ada yang namanya biaya bongkar muatan. Nah, pokoknya yang hubungannya sama proses pemesanan. Biaya penyiapan, biaya yang timbul untuk menyiapkan mesin atau proses untuk produksi. Nah, misalnya kita mengeluarkan biaya untuk membersihkan dan menyiapkan mesin, terus nanti ada biaya setting mesin. Nah, ini masuk ke kategori biaya penyiapan. Kemudian biaya kehabisan bahan, biaya yang timbul jika terjadi kehabisan bahan, misalnya biaya kehilangan penjualan ya, artinya harusnya kita dapat penjualan karena habis bahannya kita nggak bisa memenuhi pesanan si klien kita atau konsumen kita, jadi dikategorikan sebagai biaya kehabisan bahan. Biaya kehilangan pelanggan, pelanggannya jadi lari, nggak enak di perusahaan itu, kita lagi butuh ini nggak ada, ya udah kita beralih ke perusahaan lain yang memang selalu ready stock, itulah istilahnya, yang ready stock. Jadi kadang-kadang konsumen malas menunggu karena dia butuhnya sekarang gitu. Makanya pasti dia tanya, ada ready nggak 1000 unit misalnya gitu. Terus dikata, kita ada cuma 500, tapi 500 lagi seminggu lagi bisa nggak Bu? Nah, mereka pasti berpikir, kalau dia nunggu seminggu lagi, bisa jadi siapapun yang memesan sama dia pasti jual lagi ya, atau dia mau menggunakan. Pasti akan menyebabkan tujuan dia jadi nggak tercapai juga si klien. Apapun tujuannya, untuk dijual kembali kah, atau untuk digunakan gitu ya kan. Sehingga dia akan, nggak bisa lah seminggu terlalu lama, udahlah kami cancel gitu. Jadi istilahnya gitu, di cancel, terus dia beralih ke perusahaan lain. Nah, karena perusahaan lain servisnya memuaskan karena ready stock ya, jadi bisa jadi dia nggak akan memesan lagi ke kita, hanya gara-gara satu kali kita tidak bisa memenuhi pesanan. Kemudian apalagi di sini, selisih harga beli antara harga supplier. Oh ya, ini. Jadi ini merupakan juga biaya kehabisan bahan, ya. Jadi artinya di sini ada beberapa biaya persediaan yang memang akan muncul, ya. Yang dikategorikan sebagai dampak dari si persediaan ini sendiri.
Nah, seperti itulah kira-kira ya. Jadi biaya yang berhubungan dengan persediaan itu adalah biaya penyimpanan persediaan, biaya pengadaan persediaan, biaya persiapan produksi, dan biaya akibat kekurangan persediaan. Nah, sedangkan yang termasuk biaya simpan, itu ini adalah contoh-contohnya, bisa Anda lihat sendiri nanti, karena bahannya udah Ibu share ya, atau udah Ibu download, upload masih Ibu. Sudah Ibu upload untuk Anda semua di e-learning, Anda nanti bisa akses kalau memang belum. Ya, tadi malam udah saya upload. Nah, ini bisa Anda baca sendiri ya. Ini contoh-contohnya. Nah, kita next ke slide yang merupakan masuk ke teknis. Ini udah masuk ke teknis, jadi coba diperhatikan baik-baik karena teknis mungkin langkah-langkahnya harus kayak pelan-pelan kita bahas sedikit ya. Nanti tinggal kalian aplikasikan di contoh. Nah, ini yang ditawarkan ya secara teori, itu ada yang ditawarkan salah satu rumusan untuk menentukan kuantitas pesanan yang akan meminimumkan biaya persediaan. Tadi kan karena di awal tujuannya pengelolaan persediaan ini kan adalah tujuannya untuk meminimumkan biaya ya kan. Jadi apa sih teknis yang bisa kita gunakan supaya kita akan mencapai tujuan tersebut dengan adanya manajemen persediaan. Nah, ini adalah salah satu yang ditawarkan, yaitu dengan model yang disebut model EOQ ya. EOQ ini singkatan dari bahasa Inggris, Economic Ordering Quantity Model. Jadi kita sebut aja dengan model EOQ ya. Jadi EOQ ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengoptimalkan pembelian bahan baku yang dapat menekan biaya-biaya persediaan. Sehingga efisiensi persediaan bahan dalam perusahaan dapat berjalan dengan baik. Nah, ini yang Ibu sampaikan yang lalu ya, sebelum slide ini, bahwa memang pada akhirnya kita harus menggunakan teknis yang disarankan, karena tidak bisa kita hanya berdasarkan pengalaman ya. Jadi kita perlu hitung-hitungan juga, namanya juga akuntansi biaya. Pasti ditawarkan berbagai model, berbagai metode yang dibutuhkan sebagai alat pengambilan keputusan bagi manajemen. Dan seperti itu. Nah, salah satunya adalah teknisnya seperti ini. Ketika kita berbicara tentang manajemen persediaan, di mana tujuan pengelolaan persediaan ini kita harus bisa menetapkan berapa kuantiti persediaan yang bisa meminimumkan biaya. Nah, biasanya di dalam teori akan ditawarkan berbagai model yang membantu si manajemen dalam mengambil keputusan. Salah satunya seperti ini. Model EOQ ini. Ya. Nah, ada dua dasar keputusan dalam model EOQ. Pertama, berapa jumlah bahan mentah yang harus dipesan pada saat bahan tersebut perlu dibeli kembali. Ya. Yang kedua, dua dasar keputusannya dalam model ini adalah kapan perlu dilakukan pembelian kembali. Jadi dengan kita udah cari-cari dengan rumus ini dapat angkanya, maka kita akan mendapatkan dua keputusan ini. Ya, artinya kita bisa menjawab pertanyaan ini. Berarti ketika kita menjawab pertanyaan ini berarti kita udah dapat keputusannya ya kan? Yaitu ya jumlah bahan mentah yang dipesan ya, atau waktu ya, timing ya, kapan kita harus beli kembali si persediaan ini. Ya, jadi ini adalah dua dasar keputusan dalam model EOQ, yaitu berapa jumlah bahan mentah yang harus dipesan pada saat bahan tersebut perlu dibeli kembali. Oh ya, Ibu sampaikan di sini kita kan ngomongin perusahaan manufaktur, makanya ada bahan mentah ya. Jadi sepanjang akuntansi biaya kita bakal asumsikan perusahaan manufaktur. Ya, walaupun EOQ ini juga bisa aja kita gunakan untuk berapa jumlah persediaan barang dagangan misalnya. Tapi karena kita sudah tahu ya Pak, bahwa di awal kita asumsikan mengarah akuntansi biaya ini adalah untuk perusahaan manufaktur, maka ini langsung ya kalau dari segi contoh-contohnya kita langsung masuk ke perusahaan manufaktur. Makanya di sini dikatakan berapa jumlah bahan mentah atau bahan baku yang harus dipesan pada saat bahan tersebut dibeli kembali supaya perusahaan bisa memproduksi ya, sesuai dengan apa jenis produk yang akan dia jual nantinya. Kemudian kapan perlu dilakukan pembelian kembali? Ya, jadi jumlahnya kita ketahui, kita dapat keputusannya dengan model EQ, terus waktu atau timing kapan kita
membeli kembali si bahan baku untuk bisa diproses lagi ya, sesuai dengan target yang mau kita jual, sehingga kita tahu berapa target yang kita produksi. Nah, ini ada rumusnya. Rumusnya adalah mungkin ya untuk kita baru tahu, otomatis kita harus hafal dulu ya. Kita nggak mau kita harus hafal dulu deh. Seperti Ibu bilang, akuntansi itu kan unik dia. Jadi udah kita baca-baca, terus kita harus melatih sendiri lagi gitu dengan membuat soal sendiri, atau kita membahas ya soal-soal yang ada di yang ada di buku, atau soal-soal yang dikasih oleh dosen bahan-bahannya, terus Anda yang akan coba melatih dengan contoh-contoh yang direvisi sedikit angka-angkanya, tapi langkahnya sama gitu. Nah, kita lihat di sini rumusan EQ itu adalah EOQ ya maksudnya. EOQ sama dengan akar 2 dikali D kali S, dalam kurung dulu, berarti kalikan dulu D kali S, dibagi dengan H. Nah, ini udah dikasih penjelasan. Di sini, ya, D itu adalah kebutuhan tahunan, S biaya pesan per order, ya. Jadi per orderan berapa sih biaya pesannya gitu ya kan. H itu adalah biaya simpan per unit per tahun. Nah, D ini adalah kebutuhan tahunan. Ya, kemudian biaya S ini, ya coba agak lama sedikit di slide ini supaya nanti di slide selanjutnya kita, kan ini langsung dinotasikan dengan simbol, jadi Anda tahu maksud D ini adalah kebutuhan. Kalau kita lihat D berarti apa nih D? Demand ya. Atau kebutuhan tahunan D. S ini biaya pesan ya, per order. Ya, H ini adalah biaya simpan per unit per tahun. Karena gini, kalau nggak dinotasikan dengan simbol, kepanjangan nih si model ini ya kan, misalnya 2 kali kebutuhan tahunan kali biaya pesan, kan terlalu panjang dan nggak simpel sebuah rumus. Jadi rumus itu sebaiknya disimbolkan aja gitu. Seperti EOQ ini kan, sebenarnya kepanjangannya kan economic order ya, quantity. Jadi model economic order quantity. Ya, jadi selanjutnya kita singkat aja dengan EOQ. Nah asumsinya si model EOQ ini atau economic order quantity. Ya, jadi biasanya kalau dalam belajar kita harus ngulang-ngulang ya, economic order quantity. Jadi nggak perlu kayak harus waktu khusus Bu, kita ngapain, nggak perlu. Mungkin pada saat penyampaian dosen suka merepeat ya, atau ngulang-ngulang. Kenapa sih Bu Nita suka kali ngulang-ngulang? Sebenarnya itu untuk bantu kalian untuk kayak fokus atau ngapalin, karena gini, biasanya ada orang yang lebih enak kalau dijelasin. Jadi dia dengan suara, dia lebih gampang daripada lewat mata, artinya dia reading sendiri itu bisa jadi kalau itu mulai pertama sekali dia baca, mungkin dia tidak terlalu excited ya. Tapi kalau udah pernah dibicarain misalnya, berarti kalau dibicarain dalam hal, oh pernah si dosen menyampaikan, terus kan dia reading lagi tuh, karena ada detail-detail rincian informasi yang mungkin si dosen nggak semuanya gitu, tapi si dosen hanya highlight-nya aja. Nah, itu mungkin lebih gampang belajarnya ketika kita memang lagi menuntut ilmu. Ya, kebiasaan seperti itu sih. Jadi, kenapa saya sampaikan demikian? Kenapa mahasiswa menjadi keharusan ya untuk memperhatikan absensi. Bukan absensinya yang saya maksudkan. Artinya kalau absensi, kalau si mahasiswa mau berbuat yang nggak benar ya, artinya bisa aja dia titip absensi sama temennya gitu ya kan. Ya spekulasi dia, bisa-bisa dosen mungkin nggak begitu mengecek ya, karena menganggap semua mahasiswa pasti jujur gitu. Jadi jadi Anda kehilangan momen untuk mendengar atau visualisasi ya ketika setiap slide itu ditampilkan. Nah, percaya nggak percaya, memori itu lebih lama ya berada di otak kita ketimbang kita cuman hanya dari mata kita aja membaca dan memahami sendiri gitu.
Tapi kalau udah lebih dijelaskan itu kayaknya lebih masuk ya kalau kita menuntut ilmu. Kalau memang apa ya, untuk level-level S1 walaupun jarak jauh tetap juga kita butuh visualisasi, voice ya, suara gitu kan. Nah, jadi otak manusia itu kayaknya memorinya akan lebih apa ya, lebih lama ya kalau menurut saya. Dari pengalaman saya, kalau saya belajar itu cuma ya udah baca udah gitu. Tapi kalau saya excited mendengarkan siapapun pematerinya, misalnya atau dosen saya gitu kan, sampai sekarang saya jadi ingat. Pada saat momen saya perhatiin, mungkin pada saat momen saya nggak perhatiin itu agak kurang ingat, walaupun saya baca lagi untuk proses persiapan final atau persiapan ujian apapun itu, ya. Nah, begitu juga dengan perkuliahan-perkuliahan yang lain. Jadi maksud ibu adalah kadang-kadang mahasiswa suka kesal nggak pada tempatnya. Artinya gini, misalnya banyak tugas kan kesel tuh karena mengurangi waktu main-main atau membandingkan antar mata kuliah. Nggak bisa deh dibandingkan mata kuliah, itu punya keunikan sendiri. Jadi misalnya akuntansi biaya, seandainya nggak banyak tugasnya ya, jadi kapan momen kalian untuk kalian belajar secara teknis? Nggak semua mahasiswa punya inisiatif yang sama. Oke lah, cuma 1-2 orang ada inisiatif untuk setelah dosen mengajar dia ngulang lagi. Bayangkan kalau ada mahasiswa yang nggak punya inisiatif seperti itu, kan kasihan. Harusnya kita juga membantu membangun apa ya, jiwa keingintahuan mereka juga, karena masing-masing manusia itu dia punya interesting tersendiri. Ada mungkin nggak begitu interest, tapi karena memang kewajiban, harusnya dia mau nggak mau interest, karena kan kewajiban nih, karena udah terlanjur masuk akuntansi, terlepas dari nanti setelahnya gitu. Ini kan artinya ini rencana kalian kan isi KRS ya. Jadi kuliah yang kalian rencanakan itu apa yang akan kalian ikuti. Nah, berarti kan harus ada targetnya adalah lulus. Nah, untuk mencapai kelulusan itu ada 3. Ya, kalian harus buat tugas PR, berarti dikontribusi 40%, kalau tugasnya sempurna berarti kalian dapat 40 poinnya. Terus kalian harus ngikut UTS, terus kalian harus ikut UAS 30%, sehingga semuanya 100% terkontribusi. Jadi harus ada 3-3-nya. Nah, masalahnya untuk bisa masuk nilai 3-3-nya, kalian harus ada yang namanya syarat kehadiran 75%. Nah, kalau kalian 3-3-nya mengikuti, tapi absensi kalian minimal itu tidak terpenuhi, maka 3-3 ini menjadi tidak layak untuk dikontribusikan sehingga jadi 0 gitu. Seperti itulah ya contohnya. Karena jangan sampai kita ngerasa bahwa kuliah akuntansi biaya itu beban. Ya, kalau itu masih udah setelah UTS ngerasa masih beban ya sulit ya. Seperti orang dapat hidayah ya. Jadi ada umur tertentu ketika dikasih ujian kan dapat hidayah. Waktu dikasih ujian oleh Allah itu kita juga nggak tobat, setelah itu agak susah gitu. Nah, gitu juga kenapa nggak mulai dari sekarang ya, mulai dari sekarang coba untuk merencanakan masa depan. Karena kan masa depan kalian masih bisa direncanakan, belum masih muda ya, masih muda, jadi pergunakan waktu seoptimum mungkin. Ya, walaupun ada main-mainnya, walaupun ada sosialisasinya, artinya kalian juga menikmati masa muda, tapi yang kewajiban didahulukan dulu. Misalnya kewajiban adalah sebagai mahasiswa kuliah, ya menuntut ilmu itu dulu. Nanti prioritas yang lain-lain, misalnya hobi, ya yang ketiga, misalnya main-main dan segala macam, kan kita harus ada priority. Insya Allah kalian bisa memanage hidup kalian untuk ke depan. Ya, kalau dari mahasiswa kita udah sadar. Karena kadang-kadang banyak beberapa teman saya yang kadang-kadang kita reunian ya kan, dia ngerasa bahwa oh kenapa ya aku nggak seperti dirimu kayak dulu gitu. Misalnya kenapa harus terlalu banyak bermain-main sehingga begitu dia sadar bahwa ternyata masa mudanya itu dibuang sia-sia. Sebenarnya dia itu bisa, cuman ya sia-sia aja ya karena ya itu tadi telat sadar. Kenapa nggak saya begini? Kenapa nggak ya namanya juga sudah terjadi pasti ada penyesalan. Nah mudah-mudahan karena kalian belum ada di tahap tersebut, jangan ada penyesalan deh. Ya jadi memang ternyata nasihat orang tua kalau di kampus itu kan dosen ya, dosen terus dosen wali ya atau pembimbing akademik itu betul-betul harus dihargai. Yang baik-baik itu diamalkan gitu. Baik, kita lanjut lagi kemari. Nah, asumsi model EOQ ya. Nah, ini ada beberapa asumsinya. Pertama,
jumlah kebutuhan bahan baku itu sudah ditentukan terlebih dahulu. Jadi biasanya dibutuhkan judgement juga nih, ya. Karena apa? Karena waktu kita mau menghitung model ini berarti kan berdasarkan pengalaman masa lalu. Maka kita bisa menentukan ya berapa jumlah kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan oleh si perusahaan. Kedua, penggunaan bahan baku relatif stabil dalam satu periode. Jadi kalau berdasarkan pengalaman masa lalu kita udah bisa memastikan bahwa ini bahan baku ini penggunaannya udah stabil, pasti digunakan sekian gitu, udah ada angkanya. Secara rata-rata kita udah bisa tahu ya berapa penggunaan si bahan baku ini. Makanya dikatakan kalau relatif stabil itu berarti jumlahnya itu nggak jauh-jauh beda gitu setiap periode. Yang ketiga, harga bahan baku itu konstan selama periode tertentu. Jadi ini kalau kita bisa katakan, kita bisa mengoptimalkan apapun hasil dari model EOQ jika syarat yang ini, beberapa syarat di bawah ini terpenuhi, yaitu jumlah kebutuhan bahan baku sudah dapat ditentukan terlebih dahulu, terus penggunaan bahan baku relatif stabil dalam satu periode, harga bahan baku juga konstan, ya kan, terus lead time ya, atau apa di sini, waktu tunggu mulai dari pesan sampai barang itu datang itu tetap ya, lead time, jadi waktu tunggu, dan tidak terjadi stock out atau kehabisan bahan. Nah ini bisa kita tentukan ya quantity dari seberapa jumlah bahan yang akan kita butuhkan dan waktu untuk pemesanan kembali kan karena ada dua keputusan ya yang bisa kita ambil dengan model EOQ ini. Maka itu akan sangat efisien jika kita menggunakan model EOQ ya. Nah, ada yang disebut juga dengan apa nih, reorder point. Nah, apa ini lagi ya, reorder point? Kalau tadi economic order quantity. Nah, kalau ini reorder point. Kalau kita singkat itu dengan ROP atau ROP. Biar gampang ROP aja ya gitu ya kan. ROP adalah titik atau tingkat persediaan di mana pemesanan kembali harus dilakukan. Ya, jadi ini adalah rumus yang nanti akan menyebabkan si perusahaan bisa tahu ya kapan kapan dia akan bisa pesan lagi dengan dia tahu tingkat persediaan yang sisanya tersedia. Jadi misalnya kalau kira-kira udah tinggal 10 unit lagi, ini udah menjadi ROP nih. Jadi di mana kita udah harus memesan kembali. Makanya di sini dikatakan ROP adalah titik atau tingkat persediaan di mana pemesanan kembali harus dilakukan. Bagaimana rumusnya? Yaitu penggunaan per hari dikali lead time atau waktu tunggu. Dan biasanya juga dikatakan kebijakan ini berkaitan dengan safety stock ya. Apa itu safety stock? Itu persediaan pengaman di mana ini untuk jaga-jaga ya kalau memang ada yang unpredictable yang tidak bisa diramalkan. Ya, jadi artinya ada persediaan yang kita stok, mana tahu di bulan tersebut itu ada pemesanan besar-besaran gitu karena ada satu momen tertentu misalnya. Nah, ini adalah dikategorikan sebagai safety stock. Maka rumusnya adalah persediaan awal itu sama dengan EOQ tambah safety stock. Dimana kalau kita mau cari persediaan rata-rata itu tinggal kita bagi dua dulu ya, EOQ dibagi dua ditambah dengan safety stock. Nah, bagaimana kita menentukan safety stock? Ya bisa jadi dengan faktor pengalaman, terus ramalan kita, kayaknya nih kita asumsikan besarnya sekian gitu. Jadi memang ini tidak ada sesuatu hitungan yang pasti hubungannya sama kebijakan perusahaan. Dasarnya apa? Yaitu faktor pengalaman, faktor dugaan, biaya, terus keterlambatan ini dasarnya ya. Anggap aja di sini dicontohkan ada penggunaan per hari itu 15 kilo. Nah, lead time-nya atau waktu tunggunya itu ya bisa jadi karena akibat keterlambatan pengiriman itu berdasarkan pengalaman sekitar ya 10 hari. Nah, maka besarnya safety stock itu ya waktu ya lead time-nya ya, supaya ingat lagi sebentar. Nah, lead time-nya itu harus diketahui 10 hari berarti ya, dikali 15 kilo atau 15 kilo dikali 10 sama aja.
Maka safety stock kita kalau untuk asumsi ini adalah 150 kilo. Nah, kemudian ini adalah contoh untuk mencari ROP. Ya, apa itu ROP? Balik lagi supaya ingat. Makanya Ibu suka ulang-ulang sebelumnya. Bukan untuk Ibu, untuk Anda, seperti Ibu bilang, visualisasi plus suara itu nggak boleh pisah. Ya. Jadi biar lebih gampang. Suara aja kita nggak lihat visualisasi, kita bisa nggak fokus. Cuma denger gitu ya. Tapi kalau visualisasi, kita lihat slide ya, terus kita dengarkan penjelasan dari setiap slide, maka itu lebih mempercepat kita memahami, walaupun nanti kita harus ulang-ulang lagi. Jadi ini adalah reorder point. Oh Bu, berarti ROP itu reorder point, ya, betul. Jadi cara mencarinya itu sesuai dengan rumus yang sudah kita sampaikan ya sebelumnya, ya. Nah, bagaimana kalau kita mau mencari berapa kira-kira persediaan rata-rata yang dibutuhkan? Maka nanti kita juga harus masukkan rumus ini ya, persediaan pengaman atau safety stock. Tapi untuk kasus yang ini kita disuruh cari apa nih? ROP-nya, reorder point-nya ya. Titik di mana pada tingkat berapa si persediaan itu harus, misalnya kita tinggal stok berapa lagi supaya kita bisa pesan lagi persediaan gitu. Jadi di gudang itu harus tinggal berapa ya kalau kita mau pesan lagi. Jadi titik di mana kita harus pesan lagi. Pada titik mana? Pada titik berapa sisa unit yang masih ada tersedia. Begitulah kira-kira ya. Nah, contohnya seperti ini. Suatu perusahaan elektronik memerlukan bahan baku per harinya sebanyak 500 unit. Makanya yang saya sampaikan tadi, bahwa memang model ini biasanya judgement-nya itu penentuan-penentuan setiap angka-angkanya itu pasti berdasarkan pengalaman masa lalu ya, makanya dia bisa tahu ya kira-kira estimasinya berapa nih. Kalau di sini dikatakan bahwa dia perlu bahan baku per hari itu 500 unit dengan waktu tunggu 4 hari, lead time-nya itu 4 hari. Jika kebutuhan pengamannya ditetapkan, nah ini kan asumsi berarti ya, 50% ini pasti asumsi berdasarkan kebijakan perusahaan pasti. Makanya di sini dikatakan jika pengamannya ditetapkan sebesar 50% dari kebutuhan per hari, 50% dari kebutuhan per hari, berarti kita udah mengetahui berapa kebutuhan per hari dari kalimat sebelumnya yaitu 500 unit. Tentukan titik pemesanan kembali atau ROP-nya. Kita tinggal menjawab ya, berarti lead time-nya itu kan 4 hari. Ya, kemudian kita masukkan berapa jumlah yang dibutuhkan, 500 unit per hari, ditambah dengan safety stock. Berapa safety stock kita? Berarti 50% dari kebutuhan per hari. Berapa kebutuhan per hari? 4 kali 500 unit. Sehingga kalau kita matematiskan, tinggal ambil aja kalkulatornya, 2000. 2000 dari mana? 4 kali 500 ditambah 50% kali 2000, berarti 1000 unit. Berarti 3000 ditambah 1000. Berarti 2000 tambah 1000 maksud Ibu, itu sama dengan 3000. Jadi kalau kita manajemen, kita udah hitung-hitungan seperti ini, ketika dapat angka 3000, kita udah tahu, oh berarti ROP-nya 3000. Ketika si perusahaan tinggal stoknya 3000, saat itulah dia harus pesan kembali. Nah gitu ya. Nah, kemudian ada juga ya, asumsi lain misalnya. Kalau Ibu rasa asumsi lain ini tinggal ganti angka ya, Dek. Ya, ini nggak perlu kita bahas lagi. Ini adalah contoh kasus restoran pizza. Ini kasus lain. Ya, sebuah restoran pizza membutuhkan salah satu bahan utama yaitu keju. Berarti dia memproduksi makanan ya. Nah, jadi bukan dia beli pizza terus resellernya gitu. Kalau reseller kan dia nggak perlu ada memproduksi. Tapi kalau restoran itu kan namanya juga restoran, pasti dia memproduksi makanan. Ya, apalagi restoran pizza nih. Dimana ketika kita pesan, siapapun konsumen yang datang, pasti di situ dia mau membuatnya. Nah, dia membutuhkan salah satu bahan utama itu adalah keju.
Diperkirakan permintaan keju itu adalah 1.600 kilo per minggu, ini berdasarkan pengalaman. Biaya pemesanan itu 500.000 rupiah per satu kali pesanan. Biaya penyimpanan 25% dari harga beli, dan harga beli itu 12.000 per kilo. Nah, inilah uniknya deh, kalau kita menyelesaikan soal akuntansi. Untuk memahami soal aja butuh waktu ya mungkin bisa jadi 10 menit ya. Makanya seperti Ibu sering sampaikan ya, sering-seringlah Anda untuk berlatih menganalisis situasi. Ya, jadi kita harus menganalisis situasi. Karena kita masih kuliah, pasti segala situasi itu atau kondisi pasti diasumsikan kan di soal. Contoh soal nanti di kehidupan nyata real karir kalian nggak akan mungkin akan ada kalimat ini, ya. Berarti kalian mengamati, kalian mengobservasi, kalian yang akan mengumpulkan segala informasi sehingga sampailah ke titik diketahui gitu. Beda kalau kita sekarang lagi mahasiswa, semua diketahui, tapi kalau kita sudah berpraktek, entah itu kalian memang buka bisnis, entah itu kalian jadi akuntan ya, atau kalian di bagian keuangan, segala kondisi itu yang berhubungan dengan pekerjaan kita, itu dianalisis dulu, baru bisa kita kerjakan secara teknis. Contoh, yang paling kecil adalah kalau kita menjadi akuntan, dimana kita di bagian akuntansinya. Kalau bagian akuntansi kan berarti pembuatan pelaporan ya. Maka bagian-bagian lain mengumpulkan dokumen-dokumen, dan bukan dia yang akan mencatat. Nah, bagian kita yang akan mencatat. Nah, bagian kita nggak ada. Kalau kita udah ditempatkan di akuntansi, kalau perusahaan itu bagus, berarti kita bukan yang memegang uang. Yang memegang uang ada bendahara khusus. Sedangkan kita adalah yang mencatat. Nah, pengelolaan atau pengendalian internal itu, khususnya, apalagi yang hubungannya sama kas ya, pengendalian internal kas, itu orang yang memegang uang itu harus berbeda dengan orang yang mencatat. Jadi pihak yang berwenang terhadap pengelolaan uang, berarti itu sering disebut kalau di yang kita familiar posisinya itu adalah bendahara. Kalau kita accounting officer-nya gitu ya, jadi kita di bagian accounting-nya. Nah, kita nggak pegang uang deh. Jadi artinya maka kenapa lulusan akuntansi itu diharapkan punya skill ya, punya skill. Kenapa? Karena nanti di karirnya itu lapangan kerjanya itu membutuhkan kompetensi. Makanya kalau di ilmu sosial sendiri, khususnya Fakultas Ekonomi, coba Anda lihat, yang ada sertifikasi kompetensi itu di jurusan akuntansi yang banyak ya. Ya misalnya kalau dia nanti akan lebih fokus ke audit misalnya, ya, maka dia kalau memang nanti akan menjadi akuntan profesional, dia minimal dia harus mengambil CPA ya, Certified Public Accountant. Tapi kalau nanti dia cuma berkarir sebagai akuntan tapi tidak berencana membuka kantor akuntan publik, mungkin CPA itu nggak begitu diperlukan. Cukup dengan CA, ya, akuntan beregister Charter of Accountant ya. Jadi akuntan yang beregister negara, dan kalian harus, kalau seperti kalian ini belum cukup ya untuk mendapatkan CA, kalian hanya dapat SE nanti, sarjana ekonomi. Nah, kalau kalian nanti mau berkarir sebagai akuntan supaya karirnya lebih bagus lagi, saya sih menyarankan untuk melanjutkan ambil AK ya, atau ambil CA lah ya sekarang, ambil CA, supaya kalau dalam proses perjalanan kalian ambil CA, terus kalian tertarik untuk berkarir sebagai akuntan profesional, khususnya sebagai auditor independen yang membuka kantor akuntan publik sendiri, modalnya udah masuk tuh. Salah satu modalnya itu kalian CA dulu gitu, baru kalian bisa ambil CPA. Nah itu karir yang harus kalian jalani prosesnya kalau memang nanti targetnya adalah menjadi akuntan profesional atau akuntan profesional. Nah apapun itu, kalaupun toh Bu, saya kayaknya mau fokusnya di pemerintahan, sering seperti itu. Tapi ya harusnya yang berkompeten bagus, ya itu mungkin akan lebih cepat ya karirnya gitu. Jadi nggak selamanya
apa ya, ilmu itu harus terus belajar deh, harus terus diupdate ya kalau kita mau profesional. Kecuali Bu, saya habis ini mau nganggur ya mungkin ya. Pokoknya tamat S1 udah selesai. Nah, mudah-mudahan di kalian masih punya apa ya, masih punya passion ya untuk lebih maju sehingga yaitu tadi setiap ilmu yang baru itu jadi excited dan nggak nganggap kasus kayak gini ini jadi beban. Makanya dibaca aja baik-baik. Saya rasa ini bukan sesuatu yang terlalu sulit, malah lebih sulit waktu kalian buat laporan biaya produksi dibandingkan cuman ngitung-ngitung yang angkanya ini kita masukkan ke rumus. Karena rumusnya udah tersedia. Gampang, ya. Nah, setelah kita pahami, berarti ini sebenarnya bukan dipahami, diketahui kan? Karena udah diketahui semua. Dengan simbol-simbol rumus yang sebelumnya. Hitunglah berapa total biaya yang dibutuhkan untuk mengadakan persediaan keju selama setahun. Nah, ini adalah rumus-rumus supaya nanti kita bisa aplikasikan nanti di EOQ ya, model EOQ atau Economic Order Quantity. Biaya total tahunan itu sama dengan biaya pembelian tambah biaya variabel. Ini adalah rumus-rumus yang nanti ada hubungannya, ada kaitan. Biaya variabel sama dengan biaya pesan tambah biaya simpan. Nah, biaya pesan adalah jumlah pemesanan kali biaya pesan per order. Jumlah pesan adalah jumlah pesanan. Nah, ini bisa kalian baca. Kelamaan kalau saya dikte ya, pokoknya nih. Diketahui apa? Cost-nya, biayanya, kita cek lagi di mana? Kita cek lagi di slide sebelumnya. 12.000 per kilo ya. Itu adalah harga belinya, berarti biayanya. Dimana yang kita beli itu kan berarti biayanya. Terus biaya penyimpanannya itu 25% dari harga beli. Berarti kalau harga belinya 12.000 ya, berarti kali aja 25% ya. S ya, setup-nya. Ya, setup-nya biaya pemesanan itu 500.000 per kali satu kali pesanan nilainya. Lead time waktu tunggu itu adalah 4 hari ya. Oh ya, nah 4 hari. Di mana 1 tahun itu sama dengan 52 minggu. Ya, di mana mereka pakai 365 hari ya. 1 tahunnya. Annual demand, artinya secara tahunan itu berapa permintaannya. Nah, kita lihat di sini permintaannya itu 1.600 kilo per minggu deh. Ya, 1.600 kilo. Jadi kalau per minggunya 1.600 diketahui 1 tahun itu 52 minggu, jumlah harinya 365 hari, berarti kalikan aja dengan 52. Baru kita bisa dapat permintaan per tahunnya berapa. Annual demand-nya adalah 1.600 kali 52. Nah, 52 ini dari mana muncul? Karena kita ketahui bahwa dalam 1 tahun ada 52 minggu, terus 52 minggu itu adalah 365 hari. Nah, langkah hitungnya, kita masukkan dulu dia ke dalam rumus umum dulu ya, yaitu akar 2 kali D kali S, ya, berarti D kali S dikali 2, gitu, dibagi H. Nah, kita menghitung biaya pesan dulu. Biaya pesannya itu adalah D dibagi dengan EOQ. Ya, ini adalah aplikasi dari rumus di atasnya. Ketika H, berarti ketika kita cari H, maka berarti ini kan biaya pesan ya, H, maka nanti rumusnya akan berbalik, tidak ada akar ya. Ya, di sini D bagi EOQ dikali S gitu. Ya, biaya pesan kalau diketahui EOQ bisa. Tapi kalau kita cari biaya simpan, jika diketahui EOQ, maka bisa kita dapatkan. Tapi kalau kita mau ngitung EOQ, ya berarti informasi untuk biaya pesan harus ada, informasi untuk biaya simpan harus ada. Terus ini ada yang namanya menghitung biaya variabel. D bagi EOQ. Berarti ini kan semuanya ke bawah-bawah ini EOQ-nya udah diketahui dengan cara kita menghitung. Jadi kalau kita nggak menghitung EOQ, maka rumus-rumus nomor 2, nomor 3, 4, dan 5 nggak bisa kita teruskan. Harus, kalau kita lihat ini, EOQ ini harus diketahui. Oke. Ya. Jadi kan ada nih rumus, ya, rumus-rumus ini, ya, harus bisa kita aplikasikan kalau seandainya item-item yang atau apa ya yang diketahui di dalam rumus ini sudah kita cari. Nah, kalau kita lihat dari langkah-langkahnya,
kita hitung dulu ELQ berdasarkan rumus, baru kita dapatkan yang lainnya. Nah, pertama, ini kan langkahnya ya. Nanti ada berapa nih? 5 ya. Pertama, hitung dulu EOQ, ya, yaitu berarti kebutuhan minimalnya Q, ya. Kita lihat EOQ adalah 2 kali D kali S per H. 2 dikali D, 83.200 dikali 500.000. Ini dari slide sebelumnya ya. Kemudian biaya simpannya itu, biaya pesannya itu nih ya, coba kita lihat 25%, biaya penyimpanan ya, biaya simpan itu 25% dari harga beli. Berarti cari dulu nih, 25% dari harga beli berapa? 12.000. Baru kita dapat 3.000, terus 83.200.000.000 dibagi 3.000. Berarti kebutuhan minimal kita adalah, maksudnya EOQ kita, Economic Order Quantity ya, itu adalah 5.266. Mana dia? Nah, koma 24. Jadi quantity ya, ini berarti dari segi unit ya. Karena apa? Karena namanya juga EOQ. Ya, berarti kan dari kuantitinya itu 5.266,24. Kalau mau kita bulatkan berarti berapa nih? 5.266. Nah, biaya pesan itu berapa? Berarti kalau biaya pesan itu jumlah memesan dikali dengan biaya pesan per order. Kita ditawarkan ada rumus untuk bisa diketahui berapa biaya pesan. D dibagi EOQ. EOQ udah diketahui nggak? Udah tadi sebelumnya. Berarti berapa? D ini apa, Bu? Nah, kita balik lagi. D itu adalah dari segi berapa permintaannya ya. Berapa permintaannya di sini? Dapat nggak, Dek? Tadi 83, coba saya lihat. Di kalkulator, kalian juga ya? Coba kalkulatornya, 1.600, supaya nggak ngantuk kali ya, jadi kayak Ibu bilang ya. Karena Ibu sadar bahwa memang akuntansi biaya, kayak Ibu bilang, akuntansi biaya ini memang banyak sekali bahannya, sehingga kalau Ibu selip-selip misalnya dengan cerita bisa, cuma ya itu tadi, nanti kita materinya nggak gitu fokus ya. 1.600 dikali tadi 52 minggu ya. Dapat deh ya, 83.200. Jadi udah tahu ya 83.200 nyari mana? Ya, nanti D ini, karena kan sebenarnya udah ada di slide, makanya Ibu bilang untuk yang ini, kenapa pelan-pelan sekali? Sebenarnya karena kan slide ini kan harus kita balik-balik ke yang informasi sebelumnya. Jadi sebenarnya nanti kalau kalian ulang lagi di rumah, PowerPoint ini kalian print. Kalau saya seperti itu biasanya belajar waktu mahasiswa. Jadi walaupun bisa download, terus saya print satu halaman itu ya, mungkin kalau mau hemat-hemat sekali itu, kok karena mata kita masih bagus ya, kalau masih muda itu 6, ya kan? Paling berapa lembar deh. Itu jajan kita sehari juga untuk print itu nggak gitu ini ya. Apalagi anak sekarang jajannya banyak loh, untuk pulsa aja. Untuk pulsa aja, untuk entertain aja ya, itu banyak ya anak sekarang, karena terlalu banyak godaan ya. Beda kalau di zaman dulu, ya kayak saya misalnya, saya kan 95 saya kuliah ya kan, berarti berapa tahun yang lalu tuh dia. Ya begitulah pokoknya ya, udah kelihatan ya Ibu tuanya semana gitu ya kan. Udah sebaya emak-emak kalian ini, udah hampir 50 ya, 50 tahun. Ya, nanti berapa tahun kemudian baru 50 tahun. Jadi artinya ini slide ini kalaupun merasa harus irit, ya kayak Ibu bilang, satu halaman kalian print aja 6 slide atau 4 slide, kan ada pilihannya. 4 slide lah ya, biar agak sedikit size hurufnya itu agak besar ya, karena lebih enak. Karena kalau kecil-kecil kali seperti kita baca koran, akhirnya ngantuk gitu. Nah ini gampang lah deh. Cuman mungkin ada beberapa yang agak kebingungan, mungkin kesempatan tanya satu-satu, karena kita banyak sekali bahan belum terlalu penting. Tapi kalau memang ada pertanyaan yang, Bu ini di mana agak bingung, boleh ya tiba-tiba kalian unmute, ya boleh lah ya. Tapi sebelumnya perhatikan dulu, nanti betul-betul yang nggak tahu baru ditanya. Mana tahu pertanyaan itu
Ada jawabannya di slide selanjutnya. Oke, karena kenapa saya sampaikan yang 83.200? Karena ini kan belum kelihatan di soal ya. Takutnya jadi pertanyaan, Bu, kok tiba-tiba muncul 83.200 tadi ya? 82.300 apa berapa tadi? Coba kita lihat. Nah, muncul 83.200 gitu. Makanya Ibu tadi sedikit meng-highlight yang bagian itu, bagian angka itu ya. Jadi dari sini ya 1.600 dikali 52. 52 dari mana? Kan dari soalnya tadi udah jelas ya. Bahwa 1 tahun itu ya diasumsikan 52 minggu. Oke, rata-rata 52 minggu per tahun. Nah, makanya kenapa harus kita kalikan dulu dengan jumlah minggu kalau kita mau cari 1 tahun, 1 periode. Karena yang diketahui itu adalah per minggu, Dek, Bu. Kecuali gini, nggak perlu cari lagi kalau memang di soal sudah diketahui. Diketahui permintaan keju per tahun adalah, nah, berarti nggak perlu ya. Ini karena disajikan per minggu aja. Atau bisa jadi nanti disajikan misalnya per hari. Berarti kalian udah pasti tahu, oh Bu, berarti dikali dengan 365 hari. Kalau disajikan per hari. Oke, di situ mudah-mudahan sudah jelas. Nah, dengan angka ini, EOQ, kita bisa aplikasikan ke rumus selanjutnya. Kan udah diketahui semua nih deh. D83.200 dibagi 5.266, ini kan EOQ yang sebelumnya ya. Makanya angka pertama hitung dulu EOQ, biar bisa menyelesaikan angka selanjutnya. Dikali 500.000 ini nggak perlu cari. Kenapa? Emang udah ada di soal, diketahui 500.000. Selesai, itu hanya urusan kalkulator kalian aja yang di samping. Kemudian apalagi, biaya simpan juga, kayaknya nggak ada yang sesuatu yang sulit ya. EOQ udah diketahui, H ini juga udah diketahui ya kan. Ya, biaya simpan per kilo per tahunnya ya kan, 3.000 kan udah dapat. Dari mana? Mungkin yang lain tadi sempat pada saat muncul lagi nguap ya, kita balik lagi ya. 3.000 itu dari mana ya Bu? Kok baru ngeh saya gitu ya. Kita buka lagi boleh. Ya, jadi itu ROP-nya ya. Kita lihat 3.000 unit. Nah, kita lihat pizza ini ya. Tahun biaya pesan per order ya tadi ya, biaya simpan ya, biaya simpan. Oh, 25% ya biaya simpan. Nih, ini kan ada nih 25% dari harga beli. Oke, makanya kita tahu makanya kita jadi mengetahui 3.000 maksud saya ya. 25% kali 12.000. Hah. Ya, oke. Dapatnya berapa nih? Rupiahnya 7.899.360. Untuk memastikan, ketik aja cari aja ulang di kalkulator kalian ya. Biaya variabel. Nah, kalau disuruh biaya variabel berapa sih? Oh, ternyata kan udah diketahui ini rumusnya, biaya pesan tambah biaya simpan, selesai ya. Biaya pesan berapa nih? 7.899.360 tambah biaya simpan. Biaya simpan berapa tadi? Biaya pesan, biaya simpan 7.899.360 ya. Biaya pesan, nah ini ya, biaya pesan 7.899.374. Biaya simpan 7.899.360. Sehingga dapatlah biaya variabel. Jadi biaya variabel itu adalah biaya pesan tambah biaya simpan. Jadi kenapa dikatakan biaya variabel? Karena kan dia udah tahu ya masuk ke klasifikasi biaya ya. Kenapa Dek ini masuk biaya variabel? Ini adalah biaya yang berubah sebanding dengan volume kegiatan perusahaan. Berarti semakin banyak dia pesan, semakin banyak juga nanti biaya simpan ya. Biaya simpan itu kan pasti yang hubungannya sama tempat penyimpanan persediaan. Ya, yang tadi kayak di slide sebelumnya kan ada dicontohkan yang termasuk contoh-contoh biaya simpan apa aja ya. Jadi tolong dibaca lagi yang belakangnya supaya nanti relevan ketika kalian mau menyelesaikan teknis soal itu kalian bisa langsung mencari ya. Jadi fokusnya di teknis karena untuk substansi kalian udah paham. Kayak gini kan biaya variabel ini kan berarti konsep. Jangan tiba-tiba Bu, kan biaya variabel ini bukan ini rumusnya. Ini kan kita udah asumsikan langsung ke kasus ini. Untuk kasus ini biaya variabelnya apa? Ya biaya pesan dan biaya simpan di sini masuk di biaya variabel. Nanti biaya variabel ini kita kaitkan dia dengan keputusan manajemen, maka manajemen akan kaitkan apakah biaya variabel ini bisa kita tekan gitu. Kan itu ya,
Karena biaya variabel ini akan berkontribusi terhadap pengurangan pendapatan kita secara keseluruhan. Ya kan? Kan di awal udah dikatakan, apa sih gunanya si model EOQ ini? Ya, mana tahu dengan kita menggunakan model ini, kita sebagai manajemen bisa mengambil keputusan terhadap biaya-biaya yang bisa kita kendalikan. Salah satu biaya yang bisa kita kendalikan atau controllable cost, ya kalau kita klasifikasikan dengan biaya yang dapat dikendalikan dengan tidak dapat dikendalikan, biaya variabel adalah contoh dari biaya yang dapat dikendalikan. Dengan cara, ya ini tadi, begitu kita udah tahu, oh jumlah biaya pesanan bisa nggak ya kita minimize lagi gitu. Makanya kita perlu EOQ ini, ya. Nah, biaya total adalah biaya beli, jadi harga dari yang kita beli, ya ditambah dengan biaya variabel tadi, biaya simpan, ya, terus biaya pesan, nah masuk nih di sini. Jadi biaya total kita adalah untuk kasus ini 1.014.198.734,13. Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk mengadakan persediaan selama 1 tahun adalah ya 1.014.198.734,13. Nah, dengan kita mendapatkan informasi ini, balik lagi ke tujuan dari akuntansi biaya. Nah, ini udah masuk ke apa deh tujuan kedua. Apa deh tujuan kedua? Pengendalian terhadap biaya. Ini salah satunya nih. Begitu kita udah hitung-hitung. Nah, salah satu informasi yang kita dapatkan di akuntansi biaya, ya tujuannya adalah dengan kita tahu berapa total biaya yang dibutuhkan, kita mungkin bisa kontrol, ya. Kita udah tetapkan dia, ya. Kita sudah tetapkan berapa persediaan. Karena penetapan biaya yang tidak ada pertimbangannya, itu kan resikonya seperti slide sebelumnya yang saya jelaskan, ya. Ya, bisa jadi akan timbul biaya-biaya yang seharusnya itu bisa kita kelola, kita manage biaya itu. Akibat kita tidak melakukan manajemen persediaan yang baik, maka resiko itu akan muncul. Resiko yang tidak diharapkan oleh perusahaan adalah munculnya biaya-biaya yang tidak diharapkan, yang terkontribusi ke perusahaan yang efeknya akan mengurangi laba. Kenapa efeknya mengurangi laba? Karena ada penambahan biaya yang muncul dari segi nilai. Begitu kita match-kan sama penjualan di periode tersebut, itu menyebabkan ya terjadi selisih antara penjualan dengan biaya, di mana biaya jadi kayak lebih besar, ya. Kalau biaya lebih besar, maka penjualan juga akan semakin kecil, ya. Bayangkan kalau seandainya kita minimize si biaya itu, maka penjualan akan lebih kelihatan lebih terkontribusi dengan baik dengan adanya kita matchkan dengan biaya yang kecil. Otomatis apa deh, selisihnya akan menyebabkan laba kita menjadi lebih besar. Karena pada intinya seperti di awal, sebuah perusahaan itu kan dia motifnya adalah bisnis, ya. Kalau motif bisnis itu yang dipikirin adalah keuntungan deh, ya. Tapi keuntungan yang optimal. Jadi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, mungkin itu secara teoritis, ya. Cuman bagi pelaku bisnis itu, kalau dia bijak, dia harus mencapai laba yang optimum atau optimal. Ya, beda ya kalau sebanyak-banyaknya mungkin itu teoritis. Kita nggak akan berpikir, oh mau laba sebanyak-banyaknya, gitu ya misalnya, ya. Tapi kita nggak berpikir tentang eksternal perusahaan. Bisa jadi dengan laba sebanyak-banyaknya, kita akan menaikkan harga jual setinggi-tingginya, supaya laba banyak, kan? Karena kan kita fokusnya laba sebanyak-banyaknya. Terus tidak laku di pasaran, karena kita menentukan harga jual setinggi-tingginya. Makanya itu kenapa sering sekali kalau di buku-buku teori, itu bukan jarang, saya nggak ketemu, ya. Misalnya tujuan bisnis adalah mendapatkan laba sebanyak-banyaknya, itu tidak ada. Pasti mereka akan menyebutkan laba yang optimal. Jadi perusahaan itu optimal itu dari segi apa deh? Kenapa dikatakan optimal? Dia akan dikaitkan dengan efisiensi dan efektivitas pasti, gitu. Karena kaitannya sama efisiensi, berarti nanti penentuan dari biaya seberapa banyak yang dihitung, terus mungkin dengan penentuan biaya itu berasal dari kebijakan-kebijakan yang ditawarkan
baik dari segi teoritisnya, di mana kalau kita udah buka perusahaan besar itu nggak bisa kita hanya bermodalkan pengalaman ya, karena kan yang kita bicarakan di akuntansi biaya kan pasti asumsinya adalah perusahaan yang sudah kompleks, yang sudah besar. Tapi kalau kalian perusahaan kecil mungkin ini nggak begitu perlu ya, model economic order quantity. Bu, saya omsetnya cuma 1 bulan 1 juta gitu misalnya gitu. Nah, terus ya saya sendiri gitu, nggak ada pekerjaan segala macam. Mungkin hal-hal yang sifatnya terlalu kompleks nggak perlu, karena dalam akuntansi ada yang namanya moto atau bukan moto sih. Kita mengenal adanya prinsip cost and benefit. Sering ya dengar cost and benefit. Jadi sesuatu itu dinilai bukan hanya dari segi dari segi seperti kesempurnaan ya. Jadi perfectnya itu kan, misalnya perfectnya itu kan kita kalau perusahaan kecil menggunakan ini perfect, kita dapat keputusan dengan berdasarkan langkah-langkah sesuai dengan teoritis ini. Tetapi untuk bisa mengaplikasikan ini kita membutuhkan skill, membutuhkan SDM, orang yang paham dengan ini, sehingga kita akhirnya harus mempekerjakan SDM yang berkualitas. Kok SDM berkualitas otomatis apa, Dek? Gajinya gede, ya kan? Kayak kalian misalnya kalau udah selesai, beda gajinya sama yang tamatan SMA. Nah, mungkin kalau orang yang perusahaan kecil, ya udahlah tamatan SMA cuma pegang duit aja pun gitu. Pokoknya modal kalkulator. Nah, kenapa? Karena omset mereka itu nggak bisa memenuhi atau nggak bisa membayar ya tenaga yang kompetensinya itu perfect. Kompetensinya perfect artinya gini, sesuai dengan bidang keahlian ya. Makanya dilihat juga cost and benefit. Ketika lebih besar biaya dari manfaat yang didapatkan, berarti dari keuntungan yang didapatkan, maka mungkin itu tidak perlu gitu. Misalnya kayak gini ya, model economic order quantity. Mau kita aplikasikan, tapi bukan perusahaan, malah toko kecil-kecilan ya nggak perlu lah, Dek, gitu misalnya. Tapi kalau kita sebagai mahasiswa, kita perlu ketahui ini, kalau kita bisnis sendiri, mungkin dengan ilmu pengetahuan ini, itu bisa membuat bisnis kita lebih baik ya, karena kita mengcombine antara teoritisnya, ini kan teoritis nih ceritanya, sama praktek, daripada kita cuman awam ya, artinya kita hanya memperkirakan, kita hanya mengamati, tapi tidak ada hitungan-hitungan yang pasti. Misal contoh, biasanya kalau di home industry itu, kalau saya misalnya pernah ada yang jual 2.000, ya udahlah jual 2.000 juga. Nah kan sering seperti itu ya. Misalnya kue jual 2.000, ya dia jual 2.000. Itu bukan base-nya adalah ngitung-ngitung berapa harga pokok produksi. Base-nya hanya ya udah orang jual 2.000, kita jual 2.000 gitu. Bisa jadi dia jual 2.000 tapi dia nggak memperhatikan ada kos-kos yang dia tidak ada. Karena dia misalnya ya nggak perlu pekerja misalnya. Terus kenapa? Karena dia home industry ya dia sendiri gitu. Terus dia nggak perlu nggak ada toko. Nah, kenapa nggak kalau dia hitung-hitung lebih baik lagi, dia bisa jual 1.500, ya kan? Itu kan toko, bakery yang jual 2.000 misalnya, 2.000 per unit, misalnya toko. Ya wajar 2.000 per unit. Nah, kita kayak di toko aja gitu. Sementara kita adalah newbie ya, artinya orang yang baru di bisnis tersebut. Kenapa enggak? Kalau kita punya punya kemampuan ini, ya kalau kita mau sambil-sambil, kita aplikasikan aja, ternyata bisa jadi dengan adanya pengetahuan ini kita bisa lebih kompetitif. Karena anak-anak muda saat sekarang ini kan lebih kreatif ya, jadi dia nggak tunggu harus sarjana baru dia mengaplikasikan ilmunya. Nah, kadang-kadang ada beberapa mahasiswa saya udah jurusan ekonomi, padahal dia diajarkan ya dalam bisnis dari awal kan MKU kan ada pengantar bisnis, dia diajar leadership ya kan. Kemudian diajarkan tentang accounting ya kan, dia udah tahu struktur organisasi, jadi setiap level itu ada posisi dan segala macam. Tetapi begitu dia padahal bisa diaplikasikan, tetapi itulah karena nggak mendarah daging. Artinya gini, ikut kuliah ya udah pokoknya final. Padahal kalau kalian pelajari misalnya yang ibu ajarkan ini,
Mungkin ada di antara kalian memang ada bisnis sebenarnya, oh Bu, ternyata kita jadi notice, oh iya ya, kenapa kita nggak mempertimbangkan ini, model ini. Sehingga kita ya nggak perlulah banyak biaya-biaya yang muncul akibat adanya persediaan. Kayak Ibu bilang tadi, yang kecil-kecil aja ya kan, kita kumpulin dulu, mungkin kita jenisnya kayak online shop ya. Jadi kalau ada order baru, pokoknya kita kumpulin dulu, ya udah aku buka PO nih 500 misalnya, 500 unit. Apalagi yang Instagramnya atau media sosialnya followersnya banyak ya. Biasa kalau kita online shop kan kita udah maintain yang namanya followers. Nah itu kan berarti kita nggak harus punya nggak melulu tentang akuntansi, kita melulu dengan hitungan deh. Makanya kenapa wawasan itu jadi penting. Ya, wawasan itu jadi penting. Kita lihat tren pasar. Ini iklan yang efektif tetapi murah. Apa sih gitu? Jadi kan kita lihat tren pasar. Kita jadi harus kayak bertanya pada diri sendiri, aku kalau mau beli ini, aku mau suka lihatnya di mana? Jadi kan kita survei pasar dulu. Oh, apakah aku suka lihatnya harus lihat-lihat baliho gitu atau lihat-lihat majalah? Apakah anak sekarang itu lihat majalah baru dia tertarik? Atau lihat TV, jangan-jangan TV nggak pernah dilihat lagi, ya kan? Nggak pernah nonton TV. Terus kita sibuk dengan misalnya iklan di TV daerah misalnya gitu ya. Nah bisa jadi itu nggak efektif. Terus oke, Bu, katanya kan Instagram dulu, Bu. Oke, kita pilih dulu media apa? Media Instagram atau siapa ya yang kita endorse misalnya. Kita mungkin bisnis makanan. Tapi yang kita endorse orang yang biasa bisnisnya itu adalah orang yang biasa, orang yang memang biasa mempromosikan pakaian. Berarti kan kita udah tahu ini dia bukan orang yang cocok ya untuk kita promosikan gitu. Paling akan meningkatkan apa nih? Meningkatkan followers, ya. Tetapi tidak meningkatkan penjualan. Sering sekali bisnis mahasiswa saya itu kolaps di situ. Jadi saya kadang-kadang suka dijadiin konsultan juga ya. Entah nggak tahu kenapa. Pokoknya nanti kalau di luar itu Bu, kayak kemarin ada yang mahasiswa wali saya, dia lagi kuliah tapi diminta bantu untuk mereka ada sebuah perusahaan home industry waktu itu pisang ya, pisang crispy lah kalau nggak salah Ibu. Jadi kayak buat brand sendiri. Terus dia mau nentuin harga jual, karena dia kompetensinya bukan itu, untuk meng-hire saya kan nggak sanggup ya, mungkin biayanya. Jadi ya udahlah mahasiswa yang udah belajar akuntansi pasti kan. Nah, jadi mungkin dia minta tolonglah dihitung nih, saya mau harga pokoknya berapa ya ini. Padahal kan kalau untuk sebuah produk pisang itu, mungkin kalau kita udah belajar, kita tinggal merincikan apa-apa aja biaya yang dibutuhkan ya. Akhirnya jadilah suatu produk pisang crispy misalnya, kayak keripik pisang gitu lah, dengan berbagai varian rasa kan. Kalau anak-anak sekarang kok keripik pisang biasa udah nggak keripik pisang biasa ya kayak di kampung gitu ya, biasa gitu. Tapi kalau dengan varian rasa mungkin jadi aneh ya, keripiknya itu rasanya kayak menyebabkan kita itu pengen beli. Misalnya apa? Keripik pisang rasa, kalau dulu kan nggak musim ya, misalnya rasa barbecue gitu ya kan. Kalau sekarang udah biasa, itu 5 tahun yang lalu maksud Ibu. Kalau sekarang kan varian rasa banyak sekali. Jadi bukan sesuatu yang ini lagi yang bisa jadi sesuatu yang happening ya. Jadi artinya kita bisa hitung itu walaupun sekedar home industry. Jadi lebih kompetitif. Nah, makanya kenapa gunanya kita mempelajari sejak saat kuliah deh. Sejak saat kuliah. Jadi akuntansi biaya itu menurut saya ini sangat penting, walaupun dalam prosesnya itu kalau level mahasiswa ngerasa ini mata kuliah yang sulit ya, kok susah dan sulit maksud Ibu. Jadi jangan jadikan ini yang sesuatu yang sulit lagi. Itu akibat kalian nggak tahu maknanya apa. Makanya kalau belajar ilmu itu kita harus tahu nih untuk apa nantinya. Nah ini berarti selanjutnya ya terserah kalian bagaimana cara nanti kalian belajar, karena ini slide selanjutnya hanya mengaplikasikan rumus yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi masukkan, nanti kalian akan dapat ini semua udah ada. Oke.
Ya, dari model economic order quantity ini untuk manajemen persediaan, ternyata kalau kita lihat itu menawarkan informasi yang sangat efektif ya untuk pengambilan keputusan si perusahaan, di mana model tersebut ya akan berguna dalam kita melakukan pengelolaan terhadap persediaan. Kenapa? Balik lagi ya ke slide yang awal sekali. Karena persediaan ini merupakan aset yang paling mahal dan perlu dikelola dengan baik. Dari segi pengamanan ya, dari segi biaya-biaya yang potensi akan muncul itu harus kita minimaliskan atau minimalisasikan. Efeknya apa? Efeknya nanti dalam bisnis ya penentuan harga jual kita menjadi lebih kompetitif. Efeknya nanti ya efeknya setelah kita tahu ya di mana kita pada akhirnya bisa menghitung berapa total biaya, terus kita bisa mengendalikan biaya, kemudian dengan kita bisa mengendalikan biaya, potensi biaya-biaya yang resikonya akan memperbesar biaya yang akan terjadi, maka nanti ketika kita tandingkan dia dengan penjualan pada periode yang bersangkutan, itu akan menghasilkan laba yang lebih besar, karena biayanya menjadi lebih kecil. Jadi, balik lagi, nanti akan ada hubungannya dengan akuntansi keuangan. Ya, makanya akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Kenapa? Karena hubungannya nanti dengan laporan keuangan. Hubungannya dengan akuntansi manajemen untuk kasus ini adalah pengambilan keputusannya, Dek, ya kan? Nah, itu yang perlu dipahami. Baik, saya rasa ya hari ini mudah-mudahan semuanya sudah paham. Ada beberapa yang menjadi highlight di sini. Kalau dari segi rumusnya sendiri, sebenarnya itu hanya butuh latihan. Makanya karena ini butuh latihan, biasanya setiap chapter yang sudah selesai kita bahas, itu akan saya berikan tugas ya. Akan saya berikan tugas untuk minggu depan.